Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara tentang persiapan tim nasional Indonesia untuk usia U23. Karena kita akan menghadapi putaran final Piala Asia di Qatar 15 April sampai 3 Mei yang akan datang. Dan pelatih Sintayong sudah harus mengumpulkan para pemain yang akan ikut TC di Dubai. Rencananya pada besok malam atau 31 Maret. Semua pemain yang dipanggil itu akan berkumpul, tidak ada latihan, tapi mereka hanya berkumpul. Karena bersiap untuk terbang ke Dubai pada tanggal 1 April. Itu sesuai dengan rencana ya bagi tim nasional kita yang akan TC di Uni Emirat Arab. Mungkin seminggu di sana sebelum akan tampil di Qatar pada tanggal 15. Karena kita akan bermain pertama kali dengan tuan rumah Qatar tanggal 15. Itu sesuai jadwal. Dan tanggal 18 ketemu Australia, kemudian tanggal 21 ketemu Yordania. Kita berada di grup A. Nah, siapa-siapa pemain yang akan dipanggil oleh STY itu belum mendapat konfirmasi yang pas sampai pada hari ini. Tapi saya pikir tidak akan bergeser nama-nama itu 80% ya, atau bahkan ke 90% yang tampil di kualifikasi Piala Asia U23 di Solo, di mana bermain di Stadion Manahan Solo. Saya juga ikut hadir menyaksikan sejarah saat itu ketika Indonesia untuk pertama kali lolos di Piala Asia U23 sejak turnamen ini diadakan pada 2013 dan STY membawa tim kita itu mengalahkan Taiwan dengan 9-0 dan mengalahkan Turkmenistan U23 dengan 2-0 sehingga untuk pertama kali kita hadir di Piala Asia U23. Nah, ada 27 pemain yang akan dipanggil untuk ikut TC. Saya juga konfirmasi dengan manajer tim Pak Sumarji sudah mengatakan iya, tapi belum jelas ya siapa-siapa karena masih harus bisa menunggu. Karena banyak klub juga masih tarik ulur untuk melepas pemain, termasuk di Liga 1 dan keraguan pemain-pemain yang bermain di luar negeri, pemain abroad kita, apakah akan dilepas oleh klub karena ini kan tidak masuk di dalam kalender FIFA, sehingga tidak wajib bagi klub itu untuk melepas pemain. Nah, PSSI sekarang lagi bekerja keras mengirim surat tentunya. Ya untuk melihat konfirmasi dari klub belum ada sejauh ini. Sampai kemarin juga saya menanyakan itu tetap masih intens berkomunikasi antara PSSI juga Pak Manajer ya untuk melihat kemungkinan-kemungkinan di mana klub-klub harus melepas. Kalau melihat dari jadwal yang ada memang sangat sulit. Ya, Elkan Bagot di Bristol, bahkan kemarin Bristol itu kalah dari Port Vale di Liga 1 di Inggris. Elkan tidak bermain karena Elkan masih cedera. Jadi kans Elkan atau peluang dia untuk memperkuat tim U23 sangat tipis ya. Selain dia cedera, belum tentu juga ya Matt Taylor sebagai pelatih ya di Bristol itu akan mengizinkan. Termasuk dengan Justin Hopner yang sekarang dipinjamkan dari klub dia Wolf ke Cerezo Osaka. Ya, Cerezo juga masih akan bermain dengan jadwal pertandingan sampai di bulan April ya. Terus di saat berlangsung Piala Asia U23 ya klub-klub itu akan bertanding semua ya, termasuk klubnya Marcelino di Deinze juga bertanding. Nah, kalau bicara dengan Justin Hubner di Cerezo Osaka kan baru bisa menerima Justin, apakah dia akan diberikan izin ya, karena putaran kedua bahkan akan bermain mulai tanggal 17 April yang akan datang di J-League atau di Liga Jepang. Itulah pergumulan yang ada ya. Kalau kita berkumpul semua ini bagus, target masuk 8 besar bagi STY oke lah ya. Tapi kalau tidak ada mereka-mereka semua yang ada di luar, termasuk Ivar Jenner ya, dan Rafael, karena Ivar Jenner kemarin bermain ya, ketika tim dia kalah dengan 5-1 lawan Telstar di Liga 2 di Belanda. Itu Ivar bermain tapi ditarik di babak kedua, dia bermain sebagai gelandang. Kemarin Ivar tidak ikut di pertandingan kedua melawan Vietnam karena dia kena demam. Ya, tapi ketika kembali ke Belanda dia langsung dimainkan kemarin dan timnya kalah. Demikian juga dengan Rafael Struijk, timnya kalah dari Groningen. Ya, kemarin itu dengan 0-2 bahkan bermain di kandang. Tapi Rafael tidak ada di dalam starting line up, bahkan di bangku cadangan juga tidak bermain karena mungkin dia masih dalam pemulihan ya, kondisi dia sempat kena demam ya dan memang kurang bugar. Nah, kalau mereka tidak ada, Rafael, Ivar, termasuk dengan Marcelino, Elkan Bagot, Justin Hubner, ini agak sulit tentunya, agak berat ya. Peluang kita untuk bisa lolos karena kita berada di grup yang keras. Satu nama lagi yang masuk dari tim senior yang sudah kemarin awali debut sejak di Jakarta, Nathan Cho. Ya, dia masih 22 tahun.
namanya masuk untuk dipanggil. Tapi apakah diizinkan oleh Heerenveen itu kan menjadi tanya. Makanya ini terus komunikasi itu terus dilakukan. Apalagi kita saat lagi akan berangkat. Mungkin saja mereka tidak ikut di dalam TC tapi bisa bergabung nantinya pada saat menjelang pertandingan tanggal 15 melawan Qatar. Tapi itu pun jawabannya belum pasti. Nama-nama pun belum diumumkan oleh STY. Walaupun sebenarnya sudah ada. Tapi belum secara terbuka dirilis oleh PSSI siapa-siapa mereka. Nah, kita akan coba lihat ini yang bermain di Solo ya pada tahun lalu itu ketika kita bisa lolos dan saya bilang tadi di awal membuat sejarah. Nah, mereka inilah yang sebagian besar akan ikut. Nah, ini saat pertandingan ya melawan Turkmenistan di mana kita menang dengan 2-0 setelah diawali dengan kemenangan 9-0 ya saat itu lawan Taiwan. Ivar Yanar, Elkan Bagot, Hernando Ari, Rizky Ridho, Fajar Fatur Rahman, itulah sekelumit ya, buat teman-teman semua ketika menyanyikan Indonesia Raya, pemain-pemain kita U23 di Stadion Manahan Solo saat mengalahkan Turkmenistan ketika itu. Mereka-mereka ini pasti dibawa karena masih layak untuk ditampilkan dengan kriteria atau aturan dari FIFA yang mereka masih 23 tahun ya, 22-23 tahun itu akan bertanding. Bahkan mungkin ada 10-11 pemain yang bermain di tim senior kemarin bersama dengan kita saat menghadapi Vietnam itu akan dibawa ya untuk bermain. Hernando Ari pasti akan ikut karena kipernya itu bisa saja Cyrus Margono itu dipanggil. Jadi ada Cyrus Margono, Hernando Ari kan ini bagus. Ada Adi Satrio. Ini mungkin bisa diambil. Jadi belakang Rizky Ridho kalau semua bisa ikut. Nathan Cho, ada Yasin Hobner, Pratama Arhan. Ya, ini akan baik-baik saja semua akan ikut. Ada Komang Teguh ya yang ikut di Solo, ya ada Alfrena Dewangga, bahkan mungkin Bagas Kava akan bisa dipanggil. Rio Fahmi, Ilham Rio Fahmi ya dari Persija bisa ada di dalam. Kelly Schroyer juga, Fatur Rahman itu bisa ikut di dalam tim ya dengan Ivar Jenner pasti kita akan tunggu juga termasuk dengan Nathan kalau semua bisa ikut bergabung ini kan akan jauh lebih bagus ya. Ada Marcelino, Arkan Fikri, kemarin Beckham Putra juga sudah ada, bisa juga Robi Darwis akan masuk di dalam untuk menjadi bagian, sementara di depan Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Rafael Stoik juga bisa ikut, ya kita akan tunggu. Titan bisa ada di dalam, ada Ragil, juga Abdurrahman, mungkin nama-nama ini akan ada dari 27 nama yang akan dibawa, karena yang akan di-store nanti untuk resmi ke FIFA itu 23 pemain. Nah, kita akan lihat nantinya apakah Sheros akan masuk, Nathan juga akan diizinkan, tapi yang tipis peluang itu ya termasuk Elkan yang saya bilang tadi, Yasin Hobner, Marcelino masih tanda tanya, ya walaupun ini sangat diinginkan, ya Pratama mungkin bisa aja diizinkan oleh Suwon, tapi yang lain-lain seperti Ivar dan Rafael karena kompetisi di Liga 2 Belanda juga terus berlangsung di saat bersamaan dengan Piala Asia 23. Tapi semoga ya ada jalan keluar, termasuk dari klub-klub Liga 1 mengizinkan pemain karena ini untuk nama negara, ya mereka bisa tampil di
Qatar, karena ini juga STY sudah mengusung ya target lolos ke babak 8 besar. Oke. Terima kasih buat Sinar Cemerlang. Ya, ini produk baru yang ada di Pak Roni Tanuwijaya yang sudah ikut mendukung ya channel YouTube Bung Ropan. Ya, jadi saya pikir bisa digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Ini untuk sabun cuci, ya, cuci tangan, cuci lantai, cuci mobil, motor. Ya, bagi teman-teman semua yang punya motor, silakan dengan Sinar Cemerlang ini. Jadi harganya sangat terjangkau, lebih ekonomis, tentunya dengan produk ya ini premium, ya, luar biasa untuk Sinar Cemerlang. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.